Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak dan keluarga di rumah? Semoga hari ini anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Makin semangat ya. Walaupun di masa pandemi saat ini harus tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita dan harapan anak pada masa mendatang. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang seni patung. Seni patung. Seni patung ini merupakan materi kelanjutan dari bab 1 yang kemarin adalah seni lukis. Apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama akan kita bahas nanti untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian pengertian patung, fungsi patung, jenis patung, bentuk-bentuk patung, ukuran patung, alat mematung, bahan mematung, teknik mematung, dan langkah berkarya. Baik, yang pertama untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak dapat mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk dan perwujudannya. Kemudian anak-anak dapat mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. Yang ketiga, anak-anak dapat mengekspresikan diri melalui dalam bentuk seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Kemudian yang terakhir, anak-anak dapat mengkomunikasikan seni patung dengan berbagai bahan dan teknik secara lisan maupun tulisan. Baik, yang selanjutnya, pengertian patung. Apa itu patung? Patung atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai sculpture adalah karya seni rupa 3 dimensi hasil dari ungkapan jiwa dan perasaan seseorang. Karya patung ini dapat dilihat dari berbagai arah, memiliki isi atau ruang atau ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau disebut sebagai volume. Seni patung ini memiliki unsur keindahan pada bentuk-bentuk plasisitas atau bentuk tonjolan, kemudian lekukan ataupun berkesan rongga. Menurut Max Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, yakni mengurangi bahan, atau aditif, yakni membuat model terlebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Kemudian yang berikutnya tentang fungsi-fungsi patung. Adapun untuk fungsi-fungsi patung, yang pertama sebagai hiasan atau dekorasi, baik itu dekorasi interior maupun dekorasi eksterior. Kemudian yang berikutnya sebagai bentuk peringatan atau memorial. Yang ketiga sebagai bentuk kepercayaan atau religius, kemudian sebagai bentuk perwujudan dan substitusi, kemudian sebagai bentuk miniatur atau replika, arsitektur ataupun bangunan, dan yang terakhir adalah keindahan atau estetika. Menginjak yang pertama, fungsi patung sebagai hiasan atau dekorasi. Fungsi patung sebagai hiasan atau dekorasi adalah untuk memperindah dalam suatu ruangan, baik interior atau di lingkungan luar ruangan atau disebut sebagai eksterior. Kemudian fungsi patung yang berikutnya adalah sebagai patung memorial. Patung memorial atau patung peringatan yaitu patung yang berfungsi untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok pahlawan, suatu tokoh negara, atau memperingati peristiwa bersejarah di suatu daerah. Kemudian fungsi patung yang berikutnya yaitu fungsi patung kepercayaan atau religius, yakni untuk keperluan upacara-upacara keagamaan atau kepercayaan sebagai sarana ibadah dan bermakna religius. Contohnya adalah patung Yesus, kemudian patung Dewa Siwa,
patung pemujaan umat Konghucu, kemudian patung Buddha. Berikutnya adalah fungsi patung sebagai bentuk perwujudan atau substitusi. Ya, fungsi patung perwujudan atau substitusi adalah untuk mengganti sesuatu yang dikehendaki atau suatu lambang yang bermakna. Contohnya adalah patung Kala yang di atas pintu candi. Ini berfungsi untuk penangkal roh jahat yang akan masuk ke dalam candi. Kemudian patung totem Papua sebagai lambang roh nenek moyang. Kemudian patung Sura dan Baya sebagai lambang kota Surabaya. Kemudian patung Garuda sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi patung sebagai miniatur atau replika adalah fungsi untuk cenderamata atau souvenir atau benda tiruan dengan objek khas dari daerah tertentu. Nah, patung penari yang sering dibuat di kawasan industri Bali. Kemudian patung souvenir Menara Eiffel, kemudian patung Singa Merlion di Singapura, kemudian patung souvenir stupa candi di daerah Borobudur. Nah, fungsi patung arsitektur adalah untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Contohnya adalah patung Kala pada talang air di Candi Borobudur. Kemudian patung Akropole yang ada di Yunani, patung Colosseum yang ada di Mesir, patung Nices yang ada di Eropa. Fungsi patung yang berikutnya adalah sebagai bentuk keindahan atau estetika. Patung seni atau seni murni dibuat hanya untuk kepentingan estetis saja atau pemenuhan kebutuhan ekspresi jiwa seniman yang terkadang bentuk dan maknanya sulit dikenali ataupun dipahami. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Jadi bentuknya abstrak atau tidak dikenali maksud dan tujuannya atau arti maknanya. Berikutnya kita bahas jenis patung. Jenis patung ada beberapa macam. Yang pertama adalah patung figuratif atau patung representatif. Dan yang kedua adalah patung non-figuratif dan non-representatif. Patung figuratif adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk-bentuk yang ada di alam, baik itu manusia, binatang, dan tumbuhan. Patung ini sifatnya bentuknya nyata dalam perwujudannya. Contohnya patung Diponegoro. Kemudian patung figuratif adalah patung yang sudah terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya abstrak, hanya ada dalam imajinasi alam khayal senimannya saja. Contohnya adalah patung abstrak yang terletak di kawasan gedung DPR MPR. Kemudian kita menginjak ke bentuk-bentuk patung. Bentuk patung yang pertama adalah patung freestanding. Apa itu patung freestanding? Yaitu patung yang dibuat lengkap seluruh tubuh dalam posisi berdiri tegak. Ya, contohnya seperti ini, ya, patung Soekarno-Hatta yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian patung Slamet Riyadi di Surakarta. Kemudian patung Liberty di Amerika Serikat. Kemudian bentuk patung yang berikutnya adalah patung Zonde. Apa itu patung Zonde? Patung Zonde adalah patung yang dibuat lengkap seluruh tubuh dalam posisi tidak berdiri tegak, melainkan berbaring, duduk bersila, jongkok, merunduk, atau posisi lainnya. Contohnya adalah patung Buddha yang dengan posisi bersila di kawasan Borobudur. Kemudian patung Buddha di Mojokerto. Kemudian patung Abraham Lincoln yang sedang duduk. Berikutnya bentuk patung Bos. Patung Bos adalah patung yang dibuat setengah badan atau kepala
sampai batas dada bawah tanpa tangan. Contohnya adalah patung tokoh pergerakan nasional, patung Wisnu di Kompleks GWK Bali, kemudian patung tokoh pers di Monumen Pers Surakarta. Kemudian bentuk patung yang berikutnya adalah patung torso. Patung torso adalah patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul, atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Menginjak ke pembahasan selanjutnya adalah ukuran patung. Ukuran patung yang pertama adalah patung amulet. Patung amulet adalah patung yang berukuran lebih kecil dari bentuk semestinya. Ya, contohnya adalah patung souvenir atau cenderamata dari daerah tertentu. Contohnya seperti ini. Miniatur Menara Eiffel, miniatur patung Liberty, miniatur Gedung Petronas, kemudian miniatur Candi Borobudur. Ukuran patung berikutnya adalah patung heroik. Patung heroik adalah patung yang memiliki ukuran lebih besar dari ukuran aslinya atau sesungguhnya. Contohnya adalah patung memorial. Contohnya adalah patung Slamet Riyadi, patung W.R. Supratman, patung Jenderal Sudirman, dan patung Julius Caesar Surabaya. Ukuran patung berikutnya adalah patung monumental. Apa itu patung monumental? Patung yang memiliki ukuran sangat besar. Contohnya adalah patung kolosal. Yang pertama adalah patung Spring Temple Buddha, kemudian patung Garuda Wisnu Kencana, patung Statue of Unity, dan patung Liberty. Ke pembahasan selanjutnya adalah alat untuk mematung. Apa saja alat-alat yang dipakai untuk mematung? Yang pertama adalah butsir. Butsir adalah alat untuk mematung yang terbuat dari bahan kayu dan kawat untuk mematung dari bahan jenis tanah liat atau lunak. Contohnya seperti ini. Kemudian berikutnya meja putar. Meja putar digunakan untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk patung dari berbagai arah atau berbagai sisi. Contohnya seperti ini. Berikutnya adalah alat pahat, yaitu alat untuk memahat atau mengurangi atau membentuk bahan batu atau kayu. Contohnya seperti ini. Berikutnya palu atau ganden. Palu adalah alat pelengkap dalam memahat supaya dapat memberikan tenaga dorongan pada alat pahat sehingga bahan dasar patung dapat dibentuk sesuai dengan keinginan. Contohnya seperti ini. Berikutnya alat yang dipakai untuk mematung adalah tang yang dipergunakan untuk mengencangkan atau memotong ikatan kawat. Contohnya demikian. Kemudian cetok patung atau relief. Alat ini dipergunakan untuk membentuk permukaan patung atau relief dari bahan semen. Berikutnya kaliper atau alat ukur. Adalah alat untuk mengukur ketebalan permukaan atau volume patung. Berikutnya alat untuk mematung, contohnya adalah las. Alat yang dipakai untuk menggabungkan atau merekatkan bagian-bagian patung dari bahan yang bersifat logam. Kemudian gergaji.
yaitu alat untuk membentuk dengan mengurangi atau memotong bagian-bagian patung. Berikutnya adalah gerinda. Gerinda adalah alat untuk membentuk dengan mengurangi atau memotong atau menghaluskan permukaan patung. Alat pendukung lainnya untuk mematung adalah amplas, tali, gunting, ember atau tempat pengaduk, cetakan, kuas, corong, pensil, pisau, handuk, kacamata pelindung, sarung tangan, gombal atau kain bekas, plastik, papan, dan lain-lain. Kemudian kita menginjak ke bahan-bahan untuk mematung. Yang pertama adalah bahan lunak, yaitu bahan material yang bersifat empuk dan mudah untuk dibentuk. Contohnya adalah tanah liat, lilin, sabun, ataupun plastisin. Bahan sedang yaitu bahan tidak lunak atau tidak keras. Contoh adalah kayu waru, sengon, randu, dan kayu mahoni. Bahan keras yaitu bahan yang sulit untuk dibentuk. Contohnya adalah kayu jati, sono keling, ulin, batu padas, batu granit, andesit, dan batu pualam atau marmer. Bahan cetak yaitu bahan yang dapat diolah menjadi adonan atau cairan. Contohnya adalah semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, fiber, atau resin. Bahan daur ulang yaitu bahan material bekas yang dapat diolah ulang, contohnya adalah kertas, plastik, kaleng, botol bekas, dan lain-lain. Pembahasan kita selanjutnya adalah teknik mematung. Teknik mematung terdiri dari beberapa teknik atau berbagai cara, yaitu yang pertama adalah memahat atau disebut sebagai carving, yaitu teknik mengurangi bahan dengan menggunakan alat pahat. Ya, misalnya membuat patung atau relief dengan bahan dasar kayu, batu, dan es. Alat yang digunakan yaitu palu dan pahat. Bahan yang digunakan contohnya adalah batu, kayu, atau es. Teknik mematung yang berikutnya yaitu membutsir. Membutsir adalah teknik membentuk dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya mematung dengan bahan dasar tanah liat, alat yang digunakan adalah butsir. Bahannya berupa tanah liat, plastisin, ataupun malam. Teknik mematung yang selanjutnya adalah teknik membentuk ataupun modeling, yaitu teknik pembuatan patung dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit atau menekan-nekan bahan dengan menggunakan jari tangan pada bagian yang dikehendaki. Bahan yang digunakan adalah tanah liat, clay, atau plastisin. Teknik mematung yang berikutnya adalah teknik cor atau cetak atau casting, yaitu teknik pembuatan patung dengan cara membuat alat cetakan, kemudian dituangkan dalam sebuah adonan. Adonannya berupa semen, gips, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan, semen, gipsum, tembaga, timah, besi, perak, kuningan, emas, tanah liat cair, lilin cair, dan lain-lain. Teknik mematung yang berikutnya adalah teknik menyusun atau constructing, yaitu proses pembuatan patung dengan cara menyusun atau merakit komponen dari logam atau besi dengan menggunakan alat las sebagai penyambung, sehingga memperoleh bentuk yang direncanakan atau diinginkan. Teknik mematung yang berikutnya adalah teknik merakit atau ensembling, yaitu
Teknik dengan proses pembuatan patung dengan cara merangkai dari berbagai macam bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam merangkai antara lain adalah kain bekas, logam, karet, kulit, kaca, plastik, kayu, dan lain-lain. Teknik mematung berikutnya adalah teknik tempa. Teknik tempa adalah teknik dengan proses pembuatan patung dengan cara memukul-mukul media patung berbentuk selembar logam menjadi bentuk yang diinginkan. Baik, begitu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak dalam menyimak materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.